Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ini insyaallah pertemuan kita yang ke-8 kalau direkamnya gitu ya. Di pertemuan yang ke-9 karena yang pertama itu tidak direkam. Eh, Baik, meskipun ini ada rekamannya, tidaklah sama ya sebenarnya nilainya ketika kita melihat rekaman, menyaksikan rekaman, menyimak di rekaman dengan live the meeting ya, itu beda ya, beda. Kalau kita menyimak rekaman itu namanya apa namanya murojaah gitu ya. Tapi kalau kita langsung berada dalam majelis, nah itu sama posisinya di majelis offline. Hmm, Online itu ya. Insya Allah ya terpenuhi kewajiban thalabul ilminya. Ada di majelis, kemudian mendengar ya atau talaki. Selanjutnya kita di situ betul-betul menerima ya, menerima ilmu dengan pemahaman. Ya, itu insya Allah demikian. Ya, biasanya begitu ya kalau ada rekaman itu, ya udah nanti di rekaman sambil juga nggak jadi-jadi ya lihat rekamannya. Ya, alhamdulillah yang istiqomah pada sore hari ini, ya semoga tetap demikian adanya dan Allah mengatakan keistiqomahan itu adalah ini ya tradisinya orang-orang yang soleh ya tentunya. Al-istiqomah khairum min alfi karomah ya. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Itu kata para ulama. Ya, jadi eh, istiqomah memang bukan perkara yang mudah ya bagi seorang muslim. Tapi bersyukurlah kita sekiranya kita diberi keistiqomahan di majelis yang sudah kita tetapkan ya waktunya dan kajian. Lalu kita akan lanjut kajian kita Ayuhal Walad kita. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi ya bisa kita khatamkan insya Allah. Sekarang masuk kepada wasalisu mimma tada'un yang ketiga dari apa-apa yang dilarang. قال المصنف الشيخ العلامة المربي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه أيها الولد ونفعنا الله به وعلمه في الدارين amin ya rabbal alamin. Wasal itu mimma tada'u ya, 3 hal yang dengan apa-apa yang engkau harus tinggalkan. Ya, perkara ketiga yang harus engkau tinggalkan. Nah, itulah nasihatnya Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Ada 3 hal yang harus ditinggalkan. Alla tukhalital umara was-salatina wa la tarahum. Agar engkau tidak bergaul ya dengan para umaro wassalatin. Umaro itu para penguasa ya, para pemimpin dan para penguasa-penguasa. Wala tarahum, dan engkau tidak melihat mereka, tidak memandang kepada mereka dalam makna yang nanti akan dijelaskannya oleh
Imam Al-Ghazali. Lianna ru'yatahum wa majalisatahum wa mukhalatatahum afatun azimatun. Nah, disebut karena melihat mereka dan satu majlis dengan mereka serta mukhalatah itu berinteraksi ya dengan mereka. Nah, afatun azimatun itu akan mendatangkan bahaya yang besar. Nah, ya bagi orang yang eh, berilmu, kemudian orang yang memperjuangkan ya agama Allah itu dia tidak dibolehkan untuk bergaul dan juga satu majlis dengan para penguasa ya penguasa itu karena itu bahaya buat mereka. Buat kita ya buat kita. Nah, karena mendekati penguasa itu bisa menjerumuskan ya. Nah, ini ada larangan Imam Al-Ghazali ya kepada muridnya untuk tidak melakukan pendekatan gitu ya, ya kepada para umarok dan juga as-salatin siapapun mereka begitu. Jenjang paling tinggi maupun jenjang yang paling bawah. Walawi tuli tabiha ya. Eh, Walawi tabiha. Jikalau engkau diuji dengannya, da'angka madahahum wa sana'ahum. eh, Tinggalkanlah dari engkau itu madahahum itu memuji ya, memuji mereka, wasana'ahum dan menyanjung ya menyanjung mereka. Lianna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik wa zalimu. Karena Allah Ta'ala itu marah ya kepada eh, orang fasik eh, yang dipuji apabila dipuji ya orang fasik dan orang zalim. Tentunya di situ ya yang dimaksud penguasa di sini, yang dimaksud umaro di sini, umaro yang fasik dan umaro yang zalim ya. Tapi kalau orang umaroknya yang adil, tentunya nggak seperti itu pula nasihatnya Imam Al-Ghazali ya, karena Imam Al-Ghazali itu memang hidup di kondisi kekuasaan kaum muslimin itu mulai ini ya, mulai mengalami kemerosotannya gitu sehingga penguasa-penguasanya itu mulai cinta dunia dan takut mati begitu. Nah, ini eh, ternampak kefasikannya dan kezalimannya gitu. Makanya kenapa konteksnya di sini dilarang itu karena situasi pada saat itu bukan di dalam kondisi penguasanya atau pemimpinnya semisal di era kekhilafahan Khulafaur Rasyidin gitu ya, enggak seperti itu. Wa man da'a lituli baqaihim ya. Dan barang siapa yang meniru ya, dia meniru lituli baqaihim untuk memperpanjang eksistensi mereka, kelanggengan mereka. Faqad habba ayyusallahu fi ardihi. Berarti dia senang juga Allah eh, dia juga senang Allah didurhakai ya didurhakai di buminya gitu. Jadi kalau ada orang fasik ini namanya penguasa fasik ya atau penguasa bangsa yang zalim itu adalah pastinya nggak menerapkan apa yang Allah perintahkan dan juga tidak melarang apa yang Allah larang tentunya ya. Yang namanya eh, penguasa yang fasik itu tidak akan menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang zalim. Ya, jadi siapapun itu gitu. Jika dia menyeru ya kepada mereka untuk melanggengkan eksistensi mereka, maka sama saja dia itu eh, apa namanya dia suka Allah itu dimurkai ya Allah itu dimurkai oleh mereka gitu di buminya ini. Ya seharusnya kan Allah tidak
di muka ya. Artinya tidak boleh seorang pun seorang muslim yang bermaksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Artinya kalau kita malah pro itu ya dengan penguasa yang menerapkan aturan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja kita menyukai kemaksiatan yang mereka lakukan begitu. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi eh harus kita nggak suka siapapun itu ya, siapapun ya, kalau dia menerapkan hukum selain Allah, hmm, ya kita nggak apa ya, nggak menghinakan diri kita di hadapan mereka pun itu saudara kita ya, karena dia adalah penguasa yang zalim. Ya, di tengah-tengah kehidupan saat ini ya pasti banyak yang kita ketemukan, apalagi sistem yang diterapkan itu adalah sistem demokrasi gitu ya. Jadi emang hukum yang diterapkan itu adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu kefasikannya, pasti itu kezaliman. Ya, jangan pernah minta bantuan kepada mereka, misalkan gitu ya, atau misalkan kita pengen minta perlindungan kepada mereka. Enggak. Di hadapan mereka justru kita menunjukkan kemaksiatannya dan menyuruhkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan justru menjilat. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Ar-rabi'u mimma tad'un. Suara saya jelas ya? Insyaallah. Jelas Ustazah. Kalau ada backsound belakang jangan dikerjakan di kantor. Jadi masih ada yang belum pulang. Ya. Warrabi'u mimma tad'un, dan yang keempat itu apa yang kau harus larang itu adalah alla taqbala syai'an min ata'il umara'i wa hadayahum ya. Apa namanya, agar engkau tidak menerima sesuatu pun dari pemberian Umar itu ya, juga tidak menerima sesuatu pun hadiah-hadiah yang mereka berikan gitu ya. Ya kita tunjukkan karena kita ingin membangun sebuah peradaban baru, ya tentunya kita juga ingin memberikan, tidak ingin menerima apapun gitu dari mereka. Wa in alim ta'annaha minal halal, dan jika engkau mengetahui bahwa sesungguhnya tadi pemberian tadi ataupun hadiah tadi itu berupa kehalalan, li'anna tama'a minhum yufsiduddin gitu ya. Nah, apa yang dimaksudkan di situ? Karena ketamaan dari mereka. Ya, jangan jadi tidak menerima sedikit pun ya untuk itu. Meskipun engkau tahu ya, meskipun engkau tahu bahwa sesungguhnya itu adalah harta yang halal. Nah, dianggap tomak karena ketamakan ya, tamak ya, tomak ya, ketamakan harta yang dari mereka itu terhadap harta mereka, yufsidud din, itu akan menyebabkan rusaknya agama. Itu sama aja merusak agama ya, merusak agama. Banyak kan kita melihatnya ya sekarang ya, banyak para ulama atau para ustadz ya dan lain-lain yang mereka itu tomak ya, menerima bantuan-bantuan seperti itu ya pada Umar wasalatin ya, Umar wasalatin itu akan merusak agamanya ya, pastilah ya, ketika Umar wasalatin itu tidak me- apa namanya, mereka melakukan kefasikan misalkan atau mereka melakukan kezaliman misalkan, emang kita bisa mengkoreksinya gitu ya, ya karena kita sudah terima hadiahnya gitu ya, sudah terima pemberiannya, ya kita bisa amar ma'ruf. Kan tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Itu yang disebut merusak agama.
pasti kita akan membiarkan saja apa yang dia lakukan. Ya, yang halal dia harumkan, misalkan yang haram dihalalkan itu akan dibiarkan begitu saja. Maka jangan terima ya, apapun itu sedikit pun. Li'annahu yatawalladu minhul mudahanah. Ya, karena itu akan melahirkan darinya itu mudahanah. Mudah, mudahanah itu kompromi, sikap kompromi. Ya, kompromi antara hak dan yang batil. Padahal itu tahu yang hak itu kita tahu yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Tapi ketika sudah menerima ya, menerima hadiah atau sudah menerima eh, yang harta ya dari mereka, ya pasti ada sikap-sikap kompromi yang kita. Wa mura'atu janibihim. eh, Tadi ada sikap kompromi yang menyebabkan sikap kompromi, terus juga menjaga mura'ah ya, menjaga janibihim, menjaga kepentingan-kepentingan mereka, ya, jaga mereka. Pasti ya, kita kan lihat tuh banyak tuh ya yang apa menjaga kepentingan mereka itu. Ketika kita mengatakan bahwa eh, ini tuh apa ya pemikiran ini adalah racun ya bagi kaum muslimin, itu tidak boleh kita ambil misalnya. Kemudian tiba-tiba ya dikasih hadiah gitu. Jadinya apa yang hendak kita katakan kan tidak akan terjadi gitu. Yang terjadi adalah kompromi itu. Jadi jagalah kepentingannya itu wal muwafaqatu fi zulamihim, dan kita setuju dengan kezolimannya ya. Setuju dengan kezalimannya. Wahada kullu fasadun fiddin, dan ini seluruhnya merupakan fasad dia di dalam agama. Fasad ya, rusak. Wa aqallu mudirriyatihi, eh, paling sedikit kemudaratannya itu. Bahaya minimal yang jika engkau menerima pemberian itu, ya. Wa aqallu mudarratihi annaka idza qabilta atayahum wa antafa'ta min dunyahum. Paling sedikit misalkan bahayanya bahwa bila engkau menerima pemberian mereka dan juga engkau mengambil manfaat dari dunia-dunia mereka, uh, ahbabatahum wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi wa baqa'ahu bidururatihi, ya. Nah, engkau akan mengantarkannya memanfaatkan, jika engkau menerima pemberian dan memanfaatkan dunia mereka, adalah engkau akan mencintai mereka. Ya, pasti akan suka ya kepada mereka. Oh, pernah bantu gitu ya, pernah memberi sesuatu begitu kan ya. Sementara orang-orang yang benar ya memberi nasihat dikatakan tidak memberikan apa-apa tentunya ya. Dan itu engkau akan lebih kau cintai gitu. Waman ahabba ahadan, eh ya, mereka adalah engkau akan mencintai mereka. Terus barang siapa yang mencintai ya, siapa yang mencintai seseorang, yuhibbutula umurihi, sudah maka sudah pasti dia akan berharap orang tersebut panjang umurnya, dan tetap eksis. Begitu kan ya? Ya karena dia kan yang membantu begitu. Ya, kalau dia sudah tidak ada lagi, ya nggak akan ada pemberian lagi ya, pemberian harta itu. Maka orang itu akan bela habis untuk tetap eksis kekuasaannya, eksis juga kepemimpinannya. Ya, seperti yang terjadi saat ini ya. Masih ingin minta 2 periode, 3 periode yang gitu ya. Karena eh, eh, banyak bantuannya, begitu. Merasa berjasa. Ya, dia suka ya. Wa fi mahabbati baqa'iz zalimi iradatu zulm, ya, iradatu zulmi ala ibadillahi ta'ala wa iradatu kharabil an, ya. Nah, kemudian ya, orang yang menyukai ya, yang mahabbahnya itu ingin melestarikan kezaliman, ya, dia ingin tetap
eksis itu ya kezoliman itu, ya, menghendaki kezoliman tadi, eh, terus itu menimpa kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan menghendaki ya, yang menghendaki hancurnya dunia, ya, hancurnya dunia. Fa'ayyu syai'in yakunu adurra min hadha lid-dini wal akhirah, ya, perkara mana yang lebih berbahaya terhadap agama dan akhirat daripada perbuatan seperti ini, ya. Perkara mana ini sebenarnya membahayakan agama itu, ya. Orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang eh, merusak, ya, merusak agama. Nah, wa iyyaka an tuhda'a ya bi istihwa isyaitan. Waspadalah, jangan sampai engkau terbujuk dengan rayuan setan. Mm. Wa qali ba'din nas, dan perkataan sebagian manusia laka kepada engkau bi annal afdala wal aula, ya, karena yang paling afdal dan yang paling utama anta sudah dinar, engkau mengambil ad-dinar, ya, wa dirham minhum dari mereka, wa tafarriqahuma bainal fuqara'i wal masakin. Bahwa yang lebih utama dan pantas adalah engkau mengambil dinar, engkau mengambil dirham dari penguasa itu, lalu engkau membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir, misal, ya, fakir dan miskin, misal, itu yang lebih utama, oleh yang engkau pandang itu lebih utama. Misalkan tidak apa-apalah, hartanya kita ambil, eh, apa namanya, dinarnya kita ambil ketika diberi, gitu ya. Toh ini juga untuk fakir miskin, ya, misalkan begitu, ya. Wa innahum yunfikuna fil hisqa wal maksiyah. Maka sesungguhnya mereka itu menginfakkan si harta yang kayak gitu itu dalam kefasikan dan kemaksiatan. Wa infaquka ala du'afa'in nasi khairun min infaqihim. Dan infakmu itu terhadap manusia-manusia yang lemah lebih baik dari infak mereka. Gitu maksudnya, ya. Menyalurkan, ya, dana sosial pada fakir miskin, ya, karena ingin apa namanya, melanggengkan eksistensi mereka, ya, mereka. Ya, sesungguhnya infak dari harta kita sendiri itu untuk orang-orang yang lemah itu jauh lebih baik daripada kita memberikan infak dari pemberian, ya, para penguasa yang fasik itu dan salatin yang zalim tadi. Ya. Fa innal la'ina qad qata'a a'naqa katsirin minan nasi bihadhil wususah. Ya, maka sesungguhnya, eh, ya, sebab, ya, setan yang terkutuk tadi, ya, itu, ya, tadi itu adalah istihwa isyaitan, gangguan setannya. Kenapa itu disebut gangguan setan? Karena kan dianggap kan ini kan juga kebaikan, ini kan juga mau untuk bantuan orang-orang miskin, untuk orang fakir, gitu kan, ya. Yang diberikan itu juga, gitu. Ya, sebagiannya kita ambil, sebagiannya kita serahkan. Nah, ini merupakan apa ya, setan yang terkutuk telah foto kok yang menebas leher kasir minan nas, ya, sudah menebas leher banyaknya manusia bihadihil nufus, ya, dengan bisikan-bisikan yang seperti ini. Nah, begitu ya, ya, Bunda, Ibu. Jadi, qabulul atoi bikos ditasdiki khidmatun minasyaitan. Jadi menerima atau, ya, menerima pemberian itu dengan tujuan bersedekah, ya. Menerima maksudnya pemberian ini pemberian yang tadi, ya, pemberian eh, para umaro dan salatin yang fasik dan zolim, begitu.
Kemudian disedekahkan oleh kita, maka itu disebutnya berkhidmat kepada syaitan. Oleh Imam Al-Ghazali disebutnya seperti itu, ya. Wa afatuhu fashin kasirin qad dzakarna fi ihya'i ulumuddin wa atlibhu thammah, ya. Nah, itu disebutkan bahwa di situ adalah yang sudah kami paparkan, ya, sudah kami banyak jelaskan di sana, ya. Banyak, ya, sebagaimana yang kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka carilah di situ, ya, cari, dibaca. Kalau punya kitabnya silakan dibaca, ya. Ihya Ulumuddin, ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, wa ammal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Dan adapun yang keempat yang seharusnya engkau lakukan, melakukannya itu adalah eh, disebutkan di situ, eh, al-awwal, yang pertama, empat hal yang harus engkau lakukan itu. Al-awwal, anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law ya amalaka biha. Ya. Yang pertama itu anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'ak amala. Nah, ini amalaka biha. Ya, beda beda ini, ya. Beda teks, ya, tapi insya Allah sama. Abduka tardo biha minhu wala yadiku khatiruka alaihi wala taghdab. Itu disebutkan yang pertama adalah, ya, yang pertama itu hendaknya engkau menjadikan muamalahmu, ya, muamalahmu itu bersama Allah Ta'ala dari aspek, ya, jika engkau bermuamalah bersama hamba, ya, eh, hamba hamba engkau, ya, yang sekiranya jika budakmu bermualah seperti itu dengan engkau, uh, tardo biha minhu. Jadi senang terhadap engkau, akan senang terhadapnya. Jadi ketika kita berinteraksi muamalah dengan manusia itu seperti interaksi seorang tuan dengan budaknya itu, ya. Tuannya ridho gitu dengan budaknya tadi karena muamalah si budak tadi itu baik gitu, ya, terhadap terhadap tuannya. Nah, gitu kalau kita mau bermuamalah. Jadi saling ridho itu, ya, saling ridho. Wala yadiku khatiruka alaihi, ya. Tidak sempit, ya, tidak sempit terasa, ya, eh, pikiran engkau atasnya. Kau nggak sempit kalau bermuamalah sama siapa. Wala taghdabu, dan engkau juga tidak marah terhadap orang itu, begitu, ya, ketika kita bermuamalah nih, ya, sama teman atau sama siapa, kita kepada orang itu, eh, ya, kita ridho, kita nggak marah gitu, nggak sempit juga pikiran kita nggak membuat kita mumet gitu, ya, dalam masalah-masalah muamalah jual beli atau sewa menyewa atau pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah, itu kita tuh ridho, ya. Itu artinya memang eh, pergaulan kita itu baik gitu, ya, dan semua orang bisa menerimanya. Wa ma la tarda li nafsika min abadikal majazi la tarda lillahi ta'ala minka wa huwa sayyidukal haqiqi, ya. Eh, dan misalkan yang tidak engkau sukai, ya, yang tidak engkau ridhoi, ya, terhadap eh, budakmu yang untuk dirimu, ya, perbuatan budakmu itu kepadamu, demikian pula mestinya engkau tidak senang, ya, melakukan perbuatan itu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang sebenarnya. Jadi seperti itu sebagaimana hubungan kita dengan Allah, ya.
Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya Allah terhadap kita itu kan kita ini budak nih ya. Itu maksudnya ya. Ya seperti halnya kalau kita bermuamalah dengan budak, kita punya budak. Terus budak itu apapun yang kita perintahkan dia lakukan, nggak pernah melanggarnya. Kita melihat itu kan kita ridho, melihat budak yang nurut, patuh, eh, tidak pernah mau melanggar aturan kita begitu ya. Kemudian pastinya kita ridho kepada dia. Pikiran kita juga akan tenang ya. Dan kita nggak akan pernah marah kepada orang yang seperti itu ya, pada budak yang kayak gitu. Ya begitulah posisi antara seorang hamba dengan Allah ya. Seorang hamba yang posisinya adalah budak di hadapan Allah SWT. Jadi ketika seorang hamba ini ya memposisikan dirinya sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, apapun perintahnya Allah dia akan ikuti ya. Yang dilarang oleh Allah dia akan tidak akan melakukan itu. Kemudian dia senantiasa menyenangkan gitu ya, menyenangkan Allah Subhanahu. Ya, harusnya seperti itu ya sikap kita sebagai budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah membuat Allah marah ya. Seperti itu. Nasihat yang sangat dalam dari Imam Al-Ghazali ya. Kemudian wasan yang kedua kullu ma amilta bin nasi ij'al kama tadlu li nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibbu li sairin nasi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, yang kedua, eh, kullu ma amilta bin nas. Setiap kali engkau melakukan perbuatan atau bermuamalah dengan manusia, sebagaimana engkau juga memperlakukannya dari mereka itu menyenangkan dirimu dari mereka. Sebab tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai kebaikan. Mencintai lisa irin nas mayuhibbu li nafsih, ya, mencintai kebaikan kepada seluruh manusia sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dia terhadap manusia ya. Nah, itu sempurna imannya ketika dia mencintai orang lain itu ya, mencintai saudara sendiri, sesama muslim, sebagaimana dia mencintai apa yang ada dalam dirinya. Nah, sehingga begitu pula dia mencintai saudara. Ya, barulah sempurna imannya. Ya. Nah, itu nasihat yang kedua ya. Nasihat yang berikutnya. Wasalis, kemudian yang ketiga, idza qara'tal ilma au tala'atih au tala'atahu, apabila engkau mengkaji ilmu ya, mengkaji ilmu jika engkau membaca, maksudnya kalau membaca di sini itu juga mempelajari ya, mempelajari ilmu, bukan sekedar dibaca tapi itu juga mempelajari ilmu atau engkau menelaahnya. Nah, ya, kita istilahnya mutolaah ya. Eh, yang bagi ayakuna ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsak. Nah, hendaknya si ilmu tadi yang engkau pelajari itu mampu memperbaiki hatimu, ya. Itu akan memperbaiki qalbak, ya, hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan itu juga bisa mensucikan jiwamu. Begitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu itu, haruslah ilmu tadi itu mampu mensolehkan hati kita ya, memperbaiki hati kita. Kalau misalkan kita menuntut ilmu tidak bisa memperbaiki hati kita yang kotor misalkan ya, tidak bisa membersihkan jiwa kita yang kotor, maka isi ilmu tadi itu juga enggak ada manfaatnya ya, buat kita begitu. Hanya informasi saja ya. Nah, dengan informasi saja tanpa ada pengamalan. Nah, itu standar Imam Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa
ilmu yang dipelajari itu selayaknya mampu memperbaiki kolbu dan juga mampu mensucikan jiwa begitu. Jadi kalau kita ada di majelis ilmu nggak sampai ke situ, ya berarti belum mendapatkan targetnya. Kama lau alimta anna umuraka ma baqiya ghairu usbu'in. Sebagaimana jika engkau mengamalkannya, melakukan bahwasannya umurmu yang tersisa, seandainya engkau tahu, misalkan gitu ya, maksudnya seandainya engkau tahu umurmu ini tersisa seminggu lagi, ya 1 pekan lagi, nah, fad-darurati la tastajilu fiha bi ilmil fiqhi wal khilafi wal usuli wal kalami wa amsalihha. Maka yang apa namanya eh, maka janganlah engkau menyibukkan diri. Maka yang terpenting bagimu itu tidak menyibukkan diri di dalam perkara ilmu fikih, terus ilmu khilaf, ya, ilmu perbedaan pendapat, juga ilmu usul dan ilmu kalam dan sejenisnya. Apa yang kau sibukkan? Kalau kita misalkan sudah sakit nih ya, kalau udah diponis oleh dokter misalnya, nggak akan lama lagi, jangan belajar ilmu fikih khilaf usul wa kalam, udah terlambat ya. Li'annaka ta'lamu anna hadhil uluma la taghnika, karena sesungguhnya engkau itu mengetahui bahwa ilmu-ilmu ini tidak akan berguna bagimu, ya. Bal tastagilu bimuraqabatil qalbi. Tapi sibukkanlah dirimu ini dengan mendekatkan kepada kalbu kita. Ya. Yang ini untuk menyibukkan diri muraqabah hati. Muraqabah hati itu bertakarub kepada Allah hatinya. Wa ma'rifati sifatin nafs, dan mengetahui sifat-sifat jiwa kita itu. Apakah jiwa kita itu penuh kekotoran atau kita itu sudah bersih ya. Tapi sebagai seorang muslim kan memang enggak menyatakan bahwa kita sudah bersih atau sudah suci, enggak ya. Selalu merasakan diri kita kotor. Tapi mengetahui sifat-sifat jiwa kita, apakah memang cenderung kepada maksiat, apakah cenderung menggibahi orang misalnya, atau cenderung untuk latah gitu di dalam lisan ataupun yang lain. Nah, itu harus kita kenali ya, sifat-sifat kita itu. Wal i'radi an ala ikit dunya, ya, dan dia harus berpaling ya. Eh, Ya itu tadi lebih baik dia menyibukkan untuk eh, itu tadi muraqabah hati, mengetahui sifat-sifat jiwanya, kemudian berpaling dari ketergantungan dia terhadap dunia, kemudian waktu zaki nafsak anil akhlak dhimmiyah, dan membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela. Sibukkan yang itu saja. Nah, terus watas tajilu bimahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi, dan juga dia menyibukkan diri dengan mencintai Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Mencintai itu wujudnya kan taat ya, taat kepada Allah. Lebih giat lagi dakwahnya kan gitu ya. Lebih giat lagi salatnya, gitu. Lebih giat lagi bersedekahnya dan lain-lainnya. Kemudian wal bisafi bil awsafil hasan, ya, dan sifat-sifat dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamurru ala abdin yaumin wa lailatun illa wa yumkin an yakuna mautuhu fihi. Tidaklah engkau melewati atas ya seorang hamba itu, tidaklah berlalu atau melewati 1 hari atas 1 malam untuk hamba itu, melainkan kematian mungkin akan menimpa. Ya, 1 malam, 1 hari 1 malam, dan kan kematian itu memungkinkan akan melewatinya. Baru ini kita viral ya, Ibu Marisa gitu, yang konon kabarnya dia tidak sakit katanya begitu ya, di usia 61 tahun, ya, sehingga membuat suaminya juga terpukul ya dengan maut tersebut. Nah, ini bagaimana dengan kita? Tidak akan bisa dibundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Ya, mungkin sampai di situ dulu saja Fitri, barangkali ada yang mau didiskusikan.
Baik, Ustazah. Ya, jazakillah khairan katsiro kepada Ustazah atas ilmunya di sore hari ini. Silahkan ya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung atau melalui chat. Hmm. Ini Boleh, ada boleh. chat terlebih dahulu, Ustazah dari Ummah Ahmad ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, ada orang yang senantiasa hanya nerima dengan kondisi kezoliman aturan saat ini dan berusaha meredam orang lain untuk mengubah keadaan. Apa dia termasuk tidak mencari ridho Allah dan menyakiti Rasulullah? Yaitu pertanyaannya. Apakah masih ada? Oh iya, yang izin sholat dulu boleh ya. Apakah ada lagi? Boleh langsung saja disampaikan ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh. Oh iya, silakan Ummah Abdillah biar nanti sekalian untuk dijawab oleh Ustazah. Ya, terima kasih, Sekron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, yang ini yang mau saya tanyakan. Tadi kan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, waspadalah, waspadalah, jangan sampai engkau terbujuk oleh rayuan setan atau perkataan sebagian orang kepadamu bahwa mengambil dinar dan dirham dari penguasa itu lebih baik ya akan dibagikan kepada fakir miskin. Ya padahal itu adalah bujukan setan. Luar biasa ya. Luar biasa Ustazah. Apalagi tadi disampaikan jangan mengambil sedikit pun pemberian dan hadiah dari penguasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ustazah. Kan kemarin banyak Ustazah yang tentang waktu apa pilpres kemarin, pilkada ya kan anggota dewan. Nah, itu em, datanglah dia ke wirid-wirid ya ke pengajian-pengajian. Nah, masih kerudung ya kan, masih sembako. Untung saya waktu mereka datang saya nggak ngaji ke situ, jadi saya nggak dapet gitu ya kan, syukur juga gitu. Nah ini yang mau jadi pertanyaan ini Ustazah, gimana ini posisinya? Ya, misalnya diberikan kerudung gitu ya, diberikan sembako, ah, tapi memang dia bilang nggak masalah Bu, Ibu mau pilih saya atau enggak atau gimana, gitu. Ah, itu satu, ya kan Ustazah. Nah, yang kedua tadi Ustazah mengatakan muraqabah hati. Nah, itu tadi sudah dapat ya mendekatkan hati kepada Allah. Ah, yang jadi pertanyaan saya itu sifat-sifat jiwa Ustazah. Ah, itu yang apa-apa saja sifat-sifat jiwa itu Ustazah. Nah, itu. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada satu lagi penanya, kalau masih ada, boleh langsung ini saja. Ya, cukup. Baik, kalau cukup dijawab dulu ya Ustazah. Tadi dari dua orang petanya, tiga pertanyaan. Silahkan. Tapi ada satu lagi dari chat nggak ya? Oh, di chat ada lagi? Iya, tadi sudah Ustazah yang di chat. Ya, bukan. Tadi tuh ada orang yang senantiasa hanya nerima dengan kondisi kezaliman aturan saat ini dan berusaha meredam orang lain untuk mengubah keadaan. Apa dia termasuk tidak mencari ridha Allah dan menyakiti Rasul? Iya, iya itu Ustazah. Eh, Hanya itu saja Ustazah yang di chat di bawahnya izin sholat. Iya, saya sedang mencerna ini Oh, pertanyaan. pertanyaannya. Oh iya, silakan Iya Ustazah. betul ya, kalau faktanya memang banyak itu ya yang menerima kondisi kezaliman itu, ya nggak berbuat apa-apa ya, udah dijalani saja seperti itu. Wah. Tapi ini dan berusaha meredam orang lain untuk mengubah keadaan orang lain, mengapa dia termasuk tidak mencari ya. Mungkin begitu ya. Sisi lain, si orang ini juga mencegah orang lain untuk ini gitu ya, untuk merubah keadaan. Nah, apa dia termasuk tidak mencari ridha Allah dan menyakiti Rasulullah? Ya, ya betul.
Kebanyakannya memang nggak paham ya, kebanyakan tidak berilmu itu. Yang saya lihat lah fenomena. Emang nggak karena dilihat kapan belajarnya juga gitu, kapan kajiannya juga gitu. Nah, maka ini adalah bagian dari PR ya, PR kita untuk memahamkan, ya. Tidak sekedar menjudge gitu sebenarnya. Tapi memang sejauh mana kita yang sudah tahu ini mau berupaya gitu ya untuk memahamkan itu di situasi yang memang rumit gitu untuk dikondisikan. Ya dikondisikan. Kita ngajak ngaji nggak mau datang, kita ngajak ngobrol nggak mau nyambung gitu ya. Terus kita misalkan apa namanya kasih buletin yang nggak dibaca, ya itu dia mau dapat ilmu dari mana coba kalau gitu. Ya kan? Ya sehingga dia nggak tahu mana jalan yang dia harus berpihak kemana. Ya akhirnya kan kita tahulah ya kondisi sekularisme saat ini sangat mendominan ya mendominan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi membuat membuat mereka juga akan pro terhadap kondisi yang ada ya tanpa yang penting dirinya. Kalau dikatakan itu termasuk orang yang tidak mencari ridho Allah, ya betul ya, dia carinya ridho manusia. Gitu. Kalau termasuk ini menyakiti Rasulullah, ya betul. Ya. Tapi apakah dia paham bahwa itu eh, sedang tidak mencari ridho Allah ya? Apakah dia paham bahwa itu sedang menyakiti Rasulullah? Enggak apa? Enggak paham. Ini yang fenomena yang saya hadapi di tengah-tengah lingkungan saya. Lagi berpikir keras tuh bagaimana nih ya caranya biar mendengarkan apa yang saya katakan. Ini juga dalam kondisi begini tuh saya sengaja keras-keras juga suara untuk berlawanan biar mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Tapi ya ya begitulah begitu ya. Keadaannya ya kita coba saja di berbagai kesempatan yang diberikan oleh Allah begitu ya. Ya mudah-mudahan setelah itu ya ada diskusi begitu. Jadi di tengah saya sekarang banyak yang mendengarkan sebenarnya. Ada yang diam, ada yang ngobrol juga. Ada yang belum pulang. Ya, begitu ya. Yang saya pahami demikian. Betul itu banyak ya kesalahan-kesalahan masyarakat itu. Tapi enggak memang kehidupan kapitalisme sekularisme membentuknya begitu. Nah, ini PR bersama buat kita. Jadi tidak hanya sekedar menjudge ya kita ya, tapi mendekati ya mendekati umat tadi agar kita mencoba cari cara bagaimana ya kalau dia sudah paham lantas melawan ya itu baru salah. Baru kita betul-betul menjudge ya kesalahan. Bukan menjudge sih ya kita akan perangi. Tapi kadang kebanyakan kita sih memang nggak pernah belajar. Tidak, tidak berada di majelis ilmu misalnya. Ya, kita lah yang akan mengajak mereka. Gitu ya Bu ya. Kalau ada. So, nah, iya betul. Seperti itu faktanya memang demikian. Faktanya. Ya sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kebanyakan umat kita juga nggak paham. Itu bagian dari pengkhianatan, misalkan. Itu bagian dari eh, kebahayaan besar gitu ya bagi agama. Itu bagian dari merusak agama. Ya, bagian dari merusak agama, misalkan itu tuh nggak paham. Ya, kita juga pahamnya juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya, masih relate dengan kondisi hari ini. Kalau lihat contoh-contohnya kan banyak. Kalau yang dikatakan Imam Al-Ghazali beberapa puluh tahun yang lalu misalnya itu, ini masih relate. Nasihat itu sampai hari ini, ya kan? Secara kalau Imam Al-Ghazali juga berada di kekhilafan Islam itu ya, kalau kita kan tidak, pasti lebih hancur kalau kita itu. Nah, nah, untuk itulah eh, kita jelaskan kepada umat itu pelan-pelan dibujuk hatinya gitu kan diajak gitu. Ya, itulah tugas pengemban dakwah ya. Kemudian sifat-sifat jiwa yang harus kita kenalikan, kita itu harus mengenali jiwa kita. Ada orang itu nggak kenal jiwa-jiwanya itu punya sifat apa itu ada yang nggak kenal. Banyak. Ya karena dia nggak pernah untuk mengenal itu. Sebenarnya dia tuh sebenarnya jiwanya kayak gimana sih gitu. Ya. Misalkan apakah kita masih punya sifat hasad terhadap orang lain gitu ya? Nah, apakah jiwa kita itu pengen
selalu didengar oleh orang lain kebaikan-kebaikannya. Apakah misalkan jiwa kita itu adalah orang yang riak, ya kan? Nah, sip itu mengenal apa ya, penyakit-penyakit hati yang memunculkan perilaku. Apakah kita memang masih terhalang dengan bakok yang sangat tebal, gitu ya, sangat tinggi? Maksudnya bukan bakok ini sih ya, yang arahnya lebih kepada egoisme ya. Kalau egois itu kan memang lebih ke negatif kan ya sifatnya. Ya, kalau bakok itu sebenarnya netral ya. Egoisme kita misalkan ini nasihatin orang itu saya nggak mudah kok dinasihati orang, nggak mudah nerima. Nah itu tuh kita ya harus mengenali diri kita begitu. Sekali-kali memang harus ada perenungan begitu. Ada temen tuh kayak gitu dinasihati orang tuh enggak ini. Tapi ketika waktu sebelumnya dia eh, eh, sebelumnya ya sebelum keadaan eh, Allah gitu ya, memposisikan memposisikan di sebelumnya tuh jauh lebih baik ke posisinya gitu ya. Saat ini mungkin dapat ujian dari Allah. Sebelum dapat ujian dari Allah itu menasihati orang tuh lancar, ya gitu. Lancar ya. Kamu tuh jangan begitu. Kalau menjadi murid itu siapapun gurunya, kamu harus terima, harus sabar gitu ya. Kan gitu kan? Nah, tapi giliran diuji oleh Allah, dianya sendiri, ternyata dia nggak bisa me- mengamalkan nasihatnya sendiri. Gitu. Apakah kita juga seperti itu? Itu kan perlu kita ini ya, perlu kita renungkan jiwa kita tadi, sifat kita itu. Ada ketika kita jadi pemimpin mudah sekali nasihatin orang gitu. Pas kondisinya berbalik ya, oleh Allah diuji saatnya kita dipimpin oleh orang yang paling muda lagi, tidak berpengalaman lagi misalkan begitu. Kita menjadi orang-orang yang seakan-akan nggak mau terima gitu kan. Nah, itulah perlu perlu ada pengalaman batin yang kita jalani dan juga introspeksi ya terhadap sikap-sikap. Nafsiyah itu sebenarnya kan nafs itu sifat-sifat nafs yang dimaksud itu kan sifat-sifat eh, ah, hati dan perbuatan kita sih sebenarnya. Yang dimaksud itu yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya lahir dari hati yang kotor, gitu. Hati yang tidak bersih, perasaan-perasaan yang eh, apa ya pengen menang sendiri gitu ya, bukan pengen cari kebenaran tapi pengen dia diakui ya, tapi minta pengakuan itu justru nggak dibenarkan dalam Islam ya. Sebenarnya kan kita punya bako, tapi kalau kita pengen diakui itu harusnya nggak ada dalam hati kita gitu ya. Betul kita punya punya bako, tapi kan al bako lima dari Islam, ya kan? Asyiadah lima dari Islam. Bahwa bakok kita itu bahwa asyiadah kedaulatan itu ada di lima dari Islam. Itu ideologi Islam, bukan untuk diri kita. Begitu. Ya, makanya kita boleh bakok tinggi tapi untuk itu, untuk Islam, mabda Islam. Kan itu yang lain. Ketika kita punya pemikiran gitu, saya mau mengunggulkan Islam itu melalui pemikiran saya kan gitu. Nah, tapi kan untuk Islam, bukan untuk diri kita. Ya, ngerti nggak ya? Selalu paham ya? Selalu seperti itu. Nah, itu ya sifat-sifat jiwa yang sifat. Kalau Anda muncul. Iya, baik. Apakah ada tanggapan? Silakan, Mama Hamidah. Atau ada yang mungkin masih belum jelas? Ya, sudah cukup. Sebentar. Syukran Ustazah, jazakallah khair. Ya, baik, Kak. Masih ada, waktu masih ada beberapa menit. Satu penanya lagi, boleh kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada? Sudah cukup? Oh, ya, baik. Kalau sudah cukup, mungkin kesimpulan atau pesan-pesan Umah Eki mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin menanyakan Ustazah terkait diri atau pembiasaan diri seorang anak gitulah ya Ustazah, yang mana anak usia dini gitu kan. Jadi untuk melatih mereka agar senantiasa punya keterikatan pada Allah itu bagaimana ya usulnya gitu ya kan. Nah, apalagi untuk melatih mereka sholat. Nah, itu yang pertama. Kedua, tadi terkait dalam penyampaian dakwah gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi saat kita memang merasa dari dakwah yang kita sampaikan itu banyak sih orang yang nggak mau menerima gitu kan. Karena memang kita juga dalam dakwah ini nggak hanya tatap muka, tetapi secara online juga gitu. Malah mereka yang menghujat kita, malah mereka yang mencari-cari kesalahan kita. Itu bagaimana Ustazah menyikapinya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk pendidikan anak usia dini, untuk eh, agar dia mau mengikuti, misalkan ya, syariat sejak dini, ibu harus paham bahwasannya kalau tumbuh kembang anak usia dini itu akalnya belum sempurna, ya, dia akalnya masih lemah, ya, mengikatkan informasi dengan fakta, ya, apalagi mengikatkan informasi dengan amal, ya kan ya. Dengan fakta juga dia lama, biasanya loadingnya lama kan. Nah, itu butuh pengulangan yang terus-menerus. Kalau ingin itu bisa dilakukan, ya, ya cukup membutuhkan waktu dari sisi tumbuh kembang dan pertambahan usia ya untuk bisa eh, membiasakan apa yang hendak kita treatment, hendaknya kita training. Oh, keteladanan itu eh, adalah bagian dari uslub ya, bukan uslub itu keteladanan. Keteladanan itu justru uslub wajib lah ya sebagai salah satu gaya pendidikan kita terhadap anak usia dini. Karena yang aktif itu naluri, ya, goriza. Termasuk goriza tadayun itu lebih aktif dibandingkan akal kalau di usia dini itu. Nah, itulah yang harus dimotivasi, ya. Goriza tadayun itu yang distimulasi dengan keteladanan. Nanti dia akan ikut. Ketika dia tidak mau melakukan, nggak mengapa. Karena memang belum ada taklif untuk itu. Ya, sampai akalnya sempurna. Di usia 10 balik kan, 7 tahun baru diajarkan sholat. Jadi sebelum 7 tahun itu, kalau dia tidak melakukan juga ada masalah. Dia masih meniru sifatnya ya. Sifatnya masih meniru, tapi butuh stimulasi yang berulang ya. Karena stimulasi langsung itu adalah orang tua ya. Stimulasi langsung itu adalah orang tua. Jadi kalau orang tua melakukan kesalahan ya besar kemungkinan juga anak juga akan salah gitu ya. Tapi kalau orang tuanya misalnya seorang anak laki-laki, ayahnya rajin gitu, ke masjid misalkan gitu. Terus dia menstimulus anaknya untuk juga ikut ke masjid. Ya, bagaimana caranya dia menstimulusnya sehingga dia ikut. Nah, itu stimulasi di rentang usia dini itu eh, pengaruhnya jauh lebih besar, ya. Karena dia eh, itu berada di proses pendidikan membangun fondasi, ya Bu ya. Jadi des- neuron yang terhubung antara jaringan-jaringan otak di anak itu eh,
kalau terstimulasi dengan pondasi ya yang baik, itu yang akidah Islam, maka akan terbangun baik. Itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan jenjang usia berikutnya. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi jangan menganggap sepele dengan stimulasi-stimulasi misalkan yang ada di handphone atau tayangan-tayangan. Nah, itulah yang membuat si pondasi itu nggak utuh. Jadi ada keropos-keroposnya gitu. Dan karena bahan yang kita berikan bukan bahan yang bagus. Nah, nutrisi yang kita berikan bukan nutrisi yang bagus, ya, untuk tumbuh kembang di tahap awal. Nah, insya Allah kalau itu terjaga, akan memudahkan untuk jenjang memayisnya, dan jenjang berikutnya tadi. Nah, karena di fase awal ini orang tua itu adalah stimulasi langsung ya, stimulus langsung bagi anak, maka keteladanan orang tua inilah yang paling utama sebenarnya di anak usia dini sambil terus menstimulus berpikirnya. Tapi stimulasi berpikir itu juga akan berjalan seiring dengan keteladanan itu sih sebenarnya, ya. Nah, kemudian kan komunikasi kita yang benar, ya kan, jelas, mudah diterima, gitu. Saya rada terharu juga sih dengan kemarin saya ketemu cucu saya itu ya, Abad itu. Kan umahnya lagi sholat nih ya di karpet. Itu dia mau ke umahnya, nunduk mau ke umahnya. Terus saya ke karpet itulah, mau ke karpet itu. Dia pas saya naik ke karpet itu, dia langsung bilang, langsung menunjuk, dia langsung tidak mau karena dia masih pakai sepatu. Jadi sepatunya harus dilepas. Oh iya, lupa. Nah, karena itu udah di kebiasaan teladan dari tua. Nggak dibiarkan satu kali pun si anak itu ketika masuk ke tempat sholat pakai sepatu. Nah, kalau kita membiarkan satu kali saja, itu jadi pembenar. Begitu ya. Nah, ini konsistensi stimulus itu penting, ya, penting. Jadi inkonsisten itulah yang membuat nanti menjadi anak bingung mau meneladani yang mana gitu. Yang salah apa yang benar gitu kan. Karena akalnya belum sempurna tadi, belum bisa membedakan mana yang benar itu. Maka fase usia dini ini betul-betul fase yang harus dikawal tuh dengan baik. Makanya kenapa eh, fungsi Warabatul Bait itu harus dijaga ya di fase itu ya. Nah, kenapa harus dijaga oleh ibu itu sendiri, harus dijaga oleh suaminya, harus dijaga juga oleh darah, tentunya dengan kebijakan-kebijakan eh, pemberdayaan ibu begitu ya, bukan pemberdayaan ekonomi gitu ya, dan ekonomi perempuan, tapi harusnya pemberdayaan ibu, menempatkan fungsi ibu itu sebagai pencetak pemimpin kan itu ya, pencetak generasi yang soleh gitu, harus diposisikan ibu kayak gitu. Barulah kita mendapatkan generasi yang hebat ya, yang tahu, yang solid, berkualitas ya, bukan generasi yang penuh masalah. Ya, ya mungkin begitu ya, Bunda Eki. Pertanyaannya baru yang pertama itu ya. Ustazah. Nah, yang kedua nggak ada kan? Ada Ada Ustaz ya. Apa tadi yang kedua? dalam dakwah Ustazah Oh banyak iya ya. akan menghujat kita. Ketika kita berdakwah itu pengen tidak ada yang menghujat, itu mustahil, Bu Eki. Ya, justru itu suatu perkara yang biasa. Justru tidak biasa kalau dakwah kita itu tidak ada yang menghadang, tidak ada yang menolak, tidak ada yang menyerang. Gitu.
itu yang nggak wajar justru. Yang wajar itu dakwah itu pasti ada yang eh, menghadap. Itulah tantangannya, ya. Bukan persoalan ujian dakwah itu yang kita perhitungkan. Maksudnya bukan persoalan ujian ujian dakwah itu yang kita permasalahkan, gitu ya. Besar atau kecilnya. Nah, itu adalah ujian. Justru yang harus kita, kalau masalah sih mungkin kita perhitungkan ya, ini besar ini kecil gitu, sehingga kita energi yang mau kita keluarkan apa begitu. Tapi eh, kita ini siap nggak gitu menjawab ujian-ujian itu, gitu. Ya, kesiapan itu kan butuh bekal, ilmu, mentalitas, ruhiyah, pertolongan Allah, kan begitu ya, yang harus kita minta. Nah itu, nah insya Allah bisa kita lewati. Itulah dinamika dakwah kan memang begitu, dinamis ya, aktif, bukan sesuatu yang apa namanya yang stag- stagnan, ya, tapi terus bergerak. Ya. Berarti itu tantangan bagaimana uslub-uslub kita itu juga dinamis, kaya, ya punya kekayaan uslub. Nah, jangan mengulangi uslub yang sama, ya, yang sudah gagal. Ya berarti mengulangi kegagalan kalau begitu kan ya. Udah tahu uslub itu gagal, diulang lagi gitu ya. Ya, gagal 2 kali. Habisin energi ya. Berarti ya kalau Anda. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Iya, baik. Alhamdulillah. Sementara semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk diskusi karena waktu juga sudah habis ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali diskusi di pekan depan. Sebelum kita akhiri, Ustazah, mungkin ada tambahan atau pesannya untuk kita semua di sore hari ini. Ya, baru ya. Iya, Alhamdulillah. Beberapa ilmu kita dapat serap tadi ya. Nasihat-nasihatnya Imam Al-Ghazali itu dalam kehidupan kita. Semoga ini membuat kekuatan ya buat kita yang menambah kekuatan. Atau seperti yang Imam Al-Ghazali katakan tadi, itu bisa eh, tadi itu membuat kolbu kita menjadi lebih bersih kan itu kan. Nah, eh, jiwa kita juga demikian. Kalau kita melihatnya tadi eh, bahwa tujuan kita menuntut ilmu itu agar em, hati kita bisa lebih diperbaiki. Yang penting ada hati yang lebih meningkat ya kebaikannya. Kemudian ada jiwa yang lebih bersih. Insya Allah ya. Ingat nih, mungkin kita juga baru paham kalau menuntut ilmu itu tujuannya, bukan untuk nyerang orang, bukan untuk cari nilai, bukan kan ya. Tapi bagaimana ya nasihat kita juga kepada anak-anak kita itu jauh lebih penting dibandingkan kamu ranking 1, ranking 2. Dari ilmu itu harusnya bisa makin menyolehkan hatimu dan juga membersihkan jiwa. Ya itu dimulai dari orang tua lah ya, dari kita. Ya Alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kalau diizinkan Allah nanti ini bisa kita ketemukan di dalam satu kali pertemuan. Insya Allah selebihnya adalah doa-doa. Ya. Hmm. Kita mohon kepada Allah semoga eh, apa yang menjadi tujuan dari ilmu tadi bisa kita raih dalam kehidupan ini di usia yang sudah terlambat sih sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat ya untuk belajar terus memperbaiki diri.
Eh, dari saya, aku minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah atas ilmunya yang Masya Allah begitu ya. Setiap pekannya selalu ada ilmu baru, ada ilmu baru untuk kita laksanakan begitu ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keriduannya kepada Ustazah dalam melaksanakan setiap kegiatan baik eh, apa namanya baik di dalam dakwah maupun lainnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir juga kepada ummahat sekalian, abah dan ummah yang sudah hadir setiap pekannya, istiqomah di setiap pekannya di kajian rutin kita yaitu kajian Ayuhal Walad. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pekan depan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup saja kajian kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya. Syukran, jazakillah khair Ustazah.